Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak kelas 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Ibu ya dalam pelajaran IPA. Nah, sebelum kita belajar IPA, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin, berdoa selesai. Nah, untuk minggu ini Ibu akan memberikan materi atau menjelaskan tentang cara memisahkan campuran. Nah, materi tersebut ada di LKS kalian ya, di halaman 28, LKS IPA halaman 28 sampai halaman 30. Nah, LKS kalian halaman 28 sampai halaman 30 itu yang akan Ibu jelaskan materinya ya. Baiklah, simak dan pahami baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan. Nah, cara memisahkan campuran untuk yang pertama, dalam cara memisahkan campuran ini di sini ada yang namanya filtrasi. Filtrasi ini adalah penyaringan. Nah, untuk filtrasi ini pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan ukuran partikel setiap komponen campuran. Nah, pemisahan ini umumnya digunakan untuk campuran padatan cairan. Alat untuk melakukan filtrasi itu bernama filter. Zat yang lolos dari filter itu disebut filtrat, sedangkan zat yang tertinggal di filter disebut residu. Nah, contohnya adalah penjernihan air. Nah, dalam penjernihan air kita menggunakan filtrasi ya, atau penyaringan. Dan yang kedua ada yang namanya destilasi. Destilasi itu atau penyulingan. Nah, untuk destilasi ini adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari komponen campuran. Nah, pemisahan ini biasanya digunakan untuk campuran cairan dengan cairan. Nah, campuran dipanaskan hingga komponen yang titik didihnya lebih rendah menguap terlebih dahulu. Uap tersebut dikondensasi dan ditampung dalam suatu wadah yang contohnya itu adalah pemisahan spiritus yang bercampur dengan air. Nah, dalam pemisahan spiritus yang bercampur dengan air ini, kita menggunakan metode pemisahan destilasi atau penyulingan. Dan untuk yang berikutnya adalah kromatografi. Apa sih itu kromatografi? Kromatografi itu adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan rambatan partikel-partikel campuran dalam medium diam ketika dialiri medium gerak. Nah, ada beberapa jenis kromatografi, yaitu kromatografi kertas, lapis tipis, dan gas. Namun, jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Contohnya yaitu untuk mengetahui warna-warna dalam tinta. Nah, ini menggunakan kromatografi ya. Dan yang berikutnya ada yang namanya sublimasi. Sublimasi. Nah, sublimasi ini didasarkan pada kemampuan menyublim dari komponen zat yang bercampur. Nah, menyublim ini adalah perubahan zat dari zat wujud padat ke wujud gas. Untuk pemisahan campuran sublimasi, campurannya terdiri dari zat yang dapat menyublim dan tidak dapat menyublim. Contohnya adalah kapur barus yang tercampur dengan zat lain. Dan yang kelima adalah kristalisasi. Nah, kristalisasi ini adalah pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat yang telah dipisahkan. Umumnya, metode kristalisasi ini menggunakan suhu yang relatif rendah. Dan ini bertujuan agar terjadi endapan dan larutan
dan bisa dipisahkan. Nah, contohnya adalah garam yang dipisahkan dari air dengan cara menguapkan airnya sampai habis sehingga yang tertinggal adalah residu sebagai garamnya. Nah, itu menggunakan pemisahan kristalisasi. Dan untuk berikutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda ini kita kelompokkan dari sifat fisika dan sifat kimia. Bagaimana untuk sifat fisika? Nah, sifat fisika ini adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Ingat ya, sifat fisika itu adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Contohnya adalah wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, dan sebagainya. Nah, kalau sifat kimia itu adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Ingat, sifat kimia itu adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Misalnya mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, beracun, dan sebagainya. Jadi, intinya untuk sifat fisika itu adalah perubahan yang dialami suatu benda tapi tanpa membentuk zat baru. Nah, sedangkan untuk sifat kimia adalah perubahan suatu benda dan dia membentuk suatu zat baru. Yaitu perbedaannya ya antara sifat fisika dengan sifat kimia. Nah, untuk berikutnya adalah perubahan zat atau benda. Nah, perubahan zat ini adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru atau tidak. Nah, di sini ada dua perubahan zat ya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Bagaimana perubahan fisika? Perubahan fisika ini adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Sama ya dengan sifat fisikanya, dia terjadi suatu perubahan suatu zat tapi tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contohnya yaitu adalah pencampuran gula ke dalam air yang membentuk larutan gula. Untuk secara fisik, gula itu memang berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi sifat gulanya itu masih sama, yaitu manis. Jadi intinya kalau perubahan fisika itu, yaitu tadi. Jadi dia perubahan suatu zat tetapi tidak membentuk zat yang jenisnya baru. Yang tadi contohnya adalah pencampuran gula ke dalam air. Gula itu kan awalnya padat. Nah, dia akan berubah menjadi sebuah larutan atau sebuah cairan tetapi tidak merubah sifat aslinya, yaitu rasa gula tetap manis. Nah, untuk sedangkan perubahan kimia, ini adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Jadi, dalam perubahan kimia ini benar-benar berubah dan dia akan membentuk suatu zat baru. Dan setelah dia sudah membentuk zat barunya itu, dia tidak bisa kembali lagi menjadi zat aslinya. Nah, ini contohnya adalah kertas terbakar. Nah, dalam kertas terbakar ini, awalnya itu kertas itu padat ya, setelah terbakar menjadi abu, dan setelah menjadi abu itu, dia tidak akan bisa kembali lagi menjadi sebuah kertas. Terus petasan meledak juga sama ya. Terus singkong menjadi tape. Nah, tape kalau singkong kalau sudah menjadi tape itu tidak akan bisa dirubah lagi menjadi sebuah singkong atau menjadi singkong. Terus besi berkarat dan pembusukan makanan. Nah, inilah tadi
adalah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Nah, setelah kalian menyimak dan memahami materi ini, silahkan kalian tulis di buku catatan IPA kalian ya. Dan setelah kalian mencatatnya, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan dari materi yang Ibu jelaskan barusan. Nah, di sini ada 5 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan metode pemisahan secara filtrasi? Berikan contohnya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan metode sublimasi? Yang ketiga, sebutkan contoh pemisahan campuran secara kromatografi. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara sifat fisika dengan sifat kimia. Yang kelima, sebutkan 3 contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelima soal ini silahkan kalian tulis soalnya beserta jawabannya di kertas folio atau kertas HPS ya. Kalian tulis soal dan jawabannya. Setelah selesai dikerjakan, silahkan kalian kumpulkan hari ini. Ibu tunggu sampai jam 11 ya. Kalau kalian tidak datang hari ini, paling lambat Ibu tunggu kiriman jawabannya itu hari Rabu depan ya. Jangan sampai tidak dikumpulkan ya latihan soal ini, karena ini nantinya akan Ibu nilai untuk tambahan nilai rapot kalian nanti di semesteran. Baiklah, demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu. Semoga kalian tetap selalu semangat ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.